penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya sesungguhnya Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Demikian Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami pada saat ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, di dalam doa terobosan ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, dan tutup bungkus kami, keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu berpasukan memagari kami, dan tembok berapi Allah dari surga mengelilingi kami. Dan Tuhan telah menentukan batas mereka tidak melewatinya, dan mereka tidak kembali mengelubungi bumi di dalam nama Yesus Kristus. Dan batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya, karena Allah kami adalah api yang menghanguskan. Oleh karena itu, semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara, panah-panah api sejahat, sangka tenung, mantra-mantra sihir, dunia orang mati, dunia kecelakaan maut, bahkan virus corona COVID-19 dan iblis setan yang berada di balik COVID-19 itu, dan penguasa-penguasa orang-orang kuat yang bertemu dengan kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami putus sangkakan semua komunikasi roh jahat itu, dan kami bakar dengan api Allah yang menguskan, dan mereka menjadi Allah. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama berkata amin. Shalom. Silakan duduk. 2 minggu kita tidak bertemu di dalam ibadah doa terobosan. Hari ini kita mulai lagi. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan di situ, kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah penggenapan firman Tuhan, penggenapan apa yang telah dinyatakan oleh Allah dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan tergenapilah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Berbicara tentang kuasa ini, yaitu berbicara tentang kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Sesungguhnya aku telah memberikan
kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam hal ini ada dua kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Berbicara tentang kalajengking ini adalah berbicara kuasa kegelapan yang sangat besar, yang kejahatan rohani yang membahayakan kehidupan manusia. Makanya dikatakan, kepadamu telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Berbicara tentang ular dan kalajengking ini, ular berbicara tentang kuasa kegelapan, kuasa jahat yang sudah terjadi ketika Hawa disesatkan oleh ular. Dan itu adalah berbicara tentang Lucifer. Berbicara tentang Lucifer yang telah jatuh di bumi, yang telah diusir oleh Allah dari surga dengan sepertiga malaikat pengikut Lucifer itu. Makanya dikatakan, kepadamu telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kepada kita telah diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat, menolak kuasa kegelapan. Dan kepada kita berbicara tentang kalajengking, berbicara tentang penyakit. Kita akan mendapatkan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking ini kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tercurah di dalam hidup kita. Jadi yang pertama tadi diberikan kuasa kepada kita. Dan kuasa yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak membahayakan kita. Kadang-kala orang yang tidak mengerti, dia katakan, saya tidak mau dekat-dekat sama orang yang sedang dilayani pelepasan itu, nanti serangan balik. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan telah mendapatkan kekuatan dari Tuhan tidak akan mengalami serangan balik. Mengapa? Karena kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi saudara jangan takut. Yang penting engkau bergaul intim dengan Tuhan Yesus, bergaul intim dengan Roh Kudus, sehingga engkau tidak akan mengalami ketakutan. Makanya dikatakan di dalam Bilangan 23 ayat 23 itu, mantra tidak mempan terhadap Yakub dan tenung tidak mempan terhadap Israel. Tetapi pada waktu itu orang berkata kepada Yakub dan kepada Israel, dikatakan keajaiban yang diperbuat oleh Allah. Keajaiban diperbuat oleh Allah di dalam pelayanan ini. Enggak mempan. Walaupun dia menyerang engkau ketika engkau melayani, maka dia tidak bisa menyerang engkau karena engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, jadi terhadap Israel, terhadap Yakub tidak mempan mantra-mantra dan tenung-tenung yang dipanahkan oleh kuasa kegelapan itu. Bahkan dikatakan
keajaiban diperbuat oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, hari Selasa saya berangkat dari Oslo. Hari Minggu setelah khotbah setengah 8, saya langsung berangkat ke Medan. Hari Senin, lalu setelah saya doa dari jam 9 sampai jam 11:15 saya ditelepon dari Nias di video call dari pengurus panti Yayasan Tiromoni Fairi mengatakan kepada saya, Pak, tadi sekarang terjadi kerasukan setan terhadap seorang anak panti. Ketika kami berdoa, maka kami turun. Kemudian anak perempuan ini kelas 1 SMA. Dia katakan kepada temannya, mengapa ya saya tidak mengalami damai sejahtera? Walaupun saya berada di dalam rumah doa itu memuji memuliakan Tuhan, saya tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Saya tidak mengalami damai sejahtera. Dijawab oleh temannya itu, saya ini juga manusia berdosa. Tetapi karena saya sadari saya manusia berdosa, maka saya memuji menyembah Tuhan. Saya meninggikan Tuhan. Sebab kalau saya memuji menyembah Tuhan, maka Roh Kudus bersama dengan aku. Begitu selesai dia katakan itu, apa yang terjadi? Langsung dia pukul teman perempuannya. Ngamuk dia, rupanya kerasukan setan. Dan pengurus-pengurus panti itu melayani, mereka mengusir setan, dan mereka kewalahan. Bahkan berlari-larian mereka di lapangan. Mereka menghubungi saya bilang sebentar, 5 menit. Ya, 5 menit, saya doa khusus, saya pakai baju rapi, karena video call. Oke, saya katakan, mana dia? Perlihatkan wajahnya sama saya. Begitu dia lihat wajah saya, dia bilang, api, jangan perlihatkan kepadaku wajahnya. Nah, karena kemuliaan Tuhan. Aku takut terbakar, panas. Dan mulailah saya ikat kuasa ke-8 dosa. Kemudian mereka yang ada di Nias, mereka ikut-ikut juga mengusir, melepaskan. Saya bilang, diam kalian, saya saja bicara. Saya sendiri yang mengusir kuasa ke-8 ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya usir, saya perintahkan keluar dari hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama hampir 1 jam peperangan rohani, dia berjalan seperti babi dan diajaknya ke lapangan lagi. Saya bilang jangan bawa dia ke lapangan, tarik dia. Dan mereka membawa dia ke trotoar lagi dan kami mengadakan peperangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang perlu kita sampaikan di dalam ayat ini tentang Roh Kudus, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dikatakan di situ tadi, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Roh Kudus itu turun atas kita untuk apa? Dalam
untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Sementara saya melayani orang yang kerasukan setan ini, maka Roh Kudus mengajarkan saya bagaimana untuk melayani dia, bagaimana untuk mengikat kuasa kegelapan itu, bagaimana untuk mengusir kuasa kegelapan itu, bagaimana untuk menginjak ular dan kalajengking itu. Dan diingatkanlah kepada saya, dia ajari saya mengingat kembali firman-firman Tuhan yang telah saya baca, saya injak ular dan kalajengking. Dan saya katakan kepada hamba Tuhan di sana, sekarang buka sepatumu dan injak kepalanya. Tapi pelan-pelan, jangan sampai pecah kepalanya. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau telah memberikan kuasa kepada kami dan kepada mereka di Nias pada saat ini untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan diinjaknya, begitu diinjaknya diam. Mengapa? Karena perintah. Itulah yang dikatakan penghibur itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Bapakku di dalam namaku, di dalam nama Yesus Kristus, untuk mengajarkan kamu segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yaitu mengingatkan kita apa yang telah dikatakan oleh Yesus, firman ini. Yesus mengingatkan kita, Roh Kudus mengingatkan saya untuk memperkatakannya kepada kuasa kegelapan itu. Didengar oleh roh jahat itu. Makanya ketika dia mendengar firman Tuhan itu, maka dia katakan, aku benci kepadanya. Roh jahat itu bicara, aku benci kepadanya. Saya katakan, roh kebencian aku ikat engkau di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku perintahkan engkau keluar dari perempuan itu. Sebab hanya dengan mengikat orang-orang kuat yang ada di dalam dia, baru bisa kita usir. Seperti apa yang dikatakan di dalam Markus 3 ayat yang ke-27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak dikatakan dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat dia merampok rumah itu. Jadi orang kuat itu adalah kuasa kegelapan. Sekarang dia sudah ada di dalam wanita ini, ya. Jadi sebelum kita masuk di dalam rumah itu, sebelum masuk kita di dalam kehidupan wanita ini yang kerasukan setan, kita harus mengikatnya dulu. Setelah kita ikat, barulah kita merampas harta bendanya. Harta benda siapa? Harta benda si jahat ini. Karena orang yang telah dirasuki setan itu adalah milik setan. Jadi kita ikat si setan itu, barulah kita merampas hartanya, yaitu orang yang telah dirasukinya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka mengusir setan itu, mereka tidak mengikatnya. Makanya mereka disepak oleh perempuan yang kerasukan setan. Bahkan setan itu berkata kepada mereka, kalian bodoh, kalian tidak tahu apa firman. Saudara, baca firman. Jangan sampai suatu waktu
digoda oleh si jahat, si iblis itu bilang, kau tidak tahu apa-apa tentang firman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis berkata, kau tidak tahu apa-apa, kalian bodoh. Mengapa? Karena mereka bilang, ayat firman apa ya kita pakai? Coba lihat ayatnya di mana ya. Baru mereka bilang, mereka tidak dapat. Makanya iblis bilang, bodoh kalian, nggak tahu apa-apa kalian. Iblis tahu firman Tuhan. Karena iblis dunia yang soal, yang dilemparkan ke bumi, dia tahu. Ketika dia berbicara kepada Yesus, dia goda Yesus, dia tahu firman. Ketika Yesus memakai firman Allah, maka dia juga pakai firman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kekuatan untuk menginjak ulang dan para jemput, dan kekuatan untuk menahan kekuatan musuh. Jadi kalau kita tahu firman, maka kita punya kekuatan menahan kekuatan musuh. Dia nggak bisa apa-apa iblis itu kalau kita sudah mengikat dia. Jadi mereka tidak mengikatnya, makanya lepas iblis itu. Kita harus mengikatnya, baru kita rampas harta benda. Kita harus mengikatnya, baru kita usir dia. Saudara yang diberkati, lalu saya berikan contoh kepada mereka. Bagaimana di dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 dan seterusnya itu, anak-anak Skewa, ahli jampi-jampi, mencoba mengusir setan. Mereka mengatakan, aku kutuk engkau demi nama Yesus. Iblis bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Emangnya kau siapa? Siapa kau? Yesus. Lalu dihajarlah ketujuh anak Skewa itu sampai luka-luka, bahkan di tangan sampai kepanjang lantai hidup. Baca nanti di dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk salah seorang dari pelayan, dari salah seorang pekerja atau pegawai panti ini, Roh Kudus mengingatkannya, cepat hubungi Bapak Ketua Yayasan, karena Ketua Yayasan baru mengatakan kemarin kalau ada apa-apa cepat telepon, dan kami mengadakan peperangan, jadi tidak akan membahayakan saudara. Ya, kembali kepada Lukas, Yohanes 14 ayat yang ke-22. Tetapi penghiburnya itu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa di dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Kuasa, karena Yesus naik ke surga. Sekarang Yesus naik ke surga, Roh Kudus datang kepada kita untuk menuntun kita, untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Artinya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan contoh-contoh pelayanan. Bagaimana Yesus datang ke
ke dalam sinagog di Kapernaum dan dia mengajar, dan orang terheran-heran memberitakan Injil dengan penuh kuasa dan mukjizat, tidak seperti apa yang dikatakan dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka memberitakan tetapi tidak ada kuasa, tidak ada mukjizat terjadi. Dibuktikan langsung di situ oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus masuk di dalam sinagog itu, dan ada seorang yang kerasukan setan, dan setan itu berbicara kepada Yesus Kristus, "Hai Yesus orang Nazaret, adakah urusanmu dengan kami? Apakah engkau menyiksa kami? Aku tahu siapa engkau adalah, berasal dari Yang Maha Kudus Allah." Yesus katakan, "Pergilah, diam, pergi, pergi." Itulah yang diingatkan oleh Roh Kudus kita. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar dan mengajarkan kita sekaligus, dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan firman Allah kuasa kegelapan itu bisa pergi. Hanya dengan firman Allah maka kala ini bisa diingat semua. Bahkan dibangkitkannya orang yang sudah mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas. Mari kita semuanya mempunyai kerinduan untuk menerima Roh Kudus dan menerima kuasa dari sorga. Kuasa ini luar biasa. Ya. Makanya kalau saya lihat orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, mintalah kuasa itu kepada Tuhan, pasti dia beri. Minta, maka dia memberikan kepada kamu. Minta supaya engkau diberikan Roh Kudus untuk sungguh-sungguh baca firman. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari, dan itulah kekuatan kita. Mengapa? Karena Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yunani termasuk kita ini bangsa-bangsa. Dan di dalamnya, artinya di dalam Injil itu, di dalam firman itu nyata kebenaran Allah dan bertolak kepada iman dan dipimpin oleh iman. Dan orang benar hidup oleh iman. Jadi kita baca firman, maka otomatis kita dipimpin oleh iman. Iman kita timbul. Makanya baca firman Tuhan keras-keras. Jangan baca dalam hati. Kalau baca dalam hati pasti timbul. Cepat itu dia. Makanya jangan baca dalam hati. Baca dalam hati lama-lama dulu. Mengapa dalam ayat firman kau berkata ini? Tuhan berkata kok baca firman itu iman timbul karena pendengaran akan firman Allah. Kalau saya baca firman pasti keras-keras, terkecuali kalau baca di pesawat enggak keras-keras karena didengar orang di sebelah. Ya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kamu menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu, dan kau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Karunia Roh Kudus, di mana ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, maka karunia Roh itu diberikan kepada kita sesuai dengan kata 1 Korintus 12 ayat 8 sampai seterusnya. Hampir-hampir lupa ayatnya, tapi Roh Kudus ingatkan. Yang itu karunia Roh berkata-kata hikmat, itu yang pertama. Karunia Roh berkata-kata pengetahuan. Karunia Roh beriman. Karunia Roh menyembuhkan penyakit. Karunia Roh bernubuat. Karunia Roh membedakan roh dan ahli. Karunia Roh membedakan roh. Karunia Roh berbahasa roh, dan karunia Roh menafsirkan bahasa roh. Puji Tuhan kalau kita mendapatkan semua karunia. Kita minta. Yang belum kita dapat yaitu menafsirkan bahasa. Saya percaya bahwa karunia berkata-kata hikmat ada pada kita. Ini hikmat Allah yang sama. Ini hikmat Allah. Makanya kita bisa berkata-kata. Karena tuntunan Roh Kudus itu hikmat Allah, firman. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bisa berkata-kata pengetahuan. Saudara bisa berkata-kata tentang pengetahuan, baik pengetahuan tentang kerohanian Injil ini maupun pengetahuan di tempat kuliah, di tempat sekolah. Engkau diuji tes, kamu mendapatkan jawaban-jawaban dari Roh Kudus. Karunia Roh beriman. Oleh Roh Kudus kita bisa beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita berani berkata, Yesus adalah Tuhan. Dia telah bangkit dari antara orang mati, dan aku diselamatkan. Itu iman. Karunia Roh beriman. Karunia Roh apa lagi? Ia itu karunia Roh menyembuhkan penyakit. Itu Roh Kudus yang memberikan kepada kita 9 karunia Roh itu. Roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Tapi kalau orang tidak ke gereja, tidak mau ke gereja, bukan Roh Kudus, pasti roh jahat, tidak bisa berdapat. Di rumah aja. Ada waktu kepada kita untuk beribadah, pernah waktu itu untuk beribadah dan beribadah. Terkecuali kalau tidak ada ibadah, ya kita nonton bersih. Tapi selagi ada, ya kita datang. Kalau Roh Kudus bilang, kamu beribadah, dan ada firman yang berkata, jangan tinggalkan ibadahmu seperti banyak orang lakukan. Tetapi saya menasihati karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus dekat. Ada waktu untuk beribadah dan beribadah.
Jangan takut sama virus corona. Ada orang takut beribadah, tapi tidak takut pergi ke mall. Takut beribadah, tapi tidak takut pergi berbelanja kemana-mana. Belanja PC. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus punya karunia roh beriman. Karunia roh menyembuhkan penyakit. Ketika engkau merasakan sakit, Roh Kudus pimpin engkau supaya engkau berdoa sendiri. Engkau tumpahkan kepada yang sakit di penyakit itu sendiri. Seperti kami ini sudah di atas 60 ini, kadang-kadang muncul yang sakit. Tumpah tangan langsung. Ada juga roh jahat. Kalau pernah, dan analis suatu kota, kuasa kegelapan. Iblis menggoda, tapi dalam nama Yesus akan sebut, mengapa kamu yang roh beriman ada padaku. Karena roh menyembuhkan penyakit ada padaku. Jadi ada iman menyembuhkan penyakit. Kalau tidak ada iman, tidak akan sembuh penyakit. Makanya didahului karunia roh beriman. Setelah karunia roh beriman, karunia roh menyembuhkan. Setelah karunia roh menyembuhkan, karunia roh melakukan mujizat. Setelah itu karunia roh berbuat katakan, aku sembuh dalam nama Yesus, aku sehat di dalam nama Yesus. Harus berarti dipimpin oleh Roh Kudus. Barulah karunia roh membedakan roh. Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita, apa benarnya orang ini? Benarlah yang dikatakan ini. Jadi Roh Kudus berbicara kepada kita. Dengan melihat wajahnya saja, udah tahu sih. Kita tahu apa orang itu bohong atau tidak. Bahkan Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita kehidupan seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minta supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Lalu karunia roh berbahasa roh. Saya pikir hampir semua sudah bisa berbicara. Lalu karunia roh menafsirkan masalah kita belum dapat. Tapi kita minta terus kepada Tuhan supaya karunia menafsirkan masalah itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan menerima karunia 9 karunia. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mendapatkan buah roh. Karakter Kristus ada di dalamnya, sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Mengapa? Karena itu adalah karakter Tuhan Yesus, karakter Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah naik ke sorga, Roh Kudus turun ke atas kita, yaitu Roh Penghibur yang diberikan oleh Bapa di dalam nama Yesus Kristus untuk mengajarkan kita semua hal-hal yang benar dan memberitahukan kepada kita apa yang telah Dia katakan. Itulah Roh Kudus itu, dasar Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita minta supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengatakan kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami. Kau menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Kami bersyukur Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, dan kami diberikan kuasa untuk menginjak bulan dan kalajeng seperti, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak mengancam kami, tidak membahayakan hidup kami, karena kami dibentengi oleh kuasa darah Yesus.